Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen, perkenalkan nama saya Haya Rafifa. Di sini saya mempresentasikan laporan PKL pada PT Gama Buana Persada Divisi Finance. Oke, PT Gama Buana ini sudah berdiri sejak tahun 1999 yang bergerak pada jasa bidang industri, khususnya dalam layanan inspeksi, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur industri. Nah, PT Gama Buana ini menyediakan 10 layanan utama yang mencakup inspeksi, perawatan, pelatihan, hingga konsultasi teknik, khususnya pada industri migas, energi, dan konstruksi alat berat. Sebagian besar layanan menggunakan metode rope access, yaitu teknik kerja di ketinggian yang lebih efisien dibanding scaffolding. Nah, untuk itu, perusahaan ini telah tersertifikasi IRATA atau yang dikenal dengan Industrial Rope Access Trade Association yang menjamin standar keselamatan dan profesionalisme tinggi dalam setiap kerjaan di area ekstrim. Nah, sertifikasi ini juga diterapkan dalam program pelatihan rope access yang dimiliki perusahaan. Nah, dengan dukungan standar internasional ini, layanan ini memiliki standar ISO, ASME, dan API. PT Gama Buana juga menjadi mitra terpercaya dalam menjaga keandalan dan keselamatan aset industri. Nah, dalam menjalankan praktek kerja lapangan, praktikan diberi tanggung jawab dalam mengelola utang usaha yang dimana praktikan diberi tugas atau job desk yang pertama memverifikasi kebenaran invoice utang usaha untuk dilakukan proses pembayaran. Nah, tugas ini itu untuk memastikan keakuratan tagihan atas barang atau jasa yang diterima agar dapat menghindari kesalahan potensi kecurangan dalam pembayaran. Nah, di sini praktikan memulai dengan menerima invoice yang dilanjutkan dengan mencetak form checklist. Nah, jika form checklist sudah diterima, maka pengecekan form checklist dilakukan dengan pengecekan data oleh account payable. Jika sesuai, maka dilanjutkan dengan input invoice pada sistem. Tetapi jika tidak sesuai, maka dilakukan revisi data sesuai item dan dilanjutkan dengan mencetak lembar penerimaan barang. Yang kedua, mengajukan pembayaran hutang usaha sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Nah, pengajuan pembayaran sesuai jatuh tempo ini tuh agar pembayaran dilakukan secara tepat waktu untuk menjaga hubungan baik dengan supplier agar dapat terhindar dari keterlambatan. Nah, di sini praktikan memulai dengan menerima invoice dan data monitoring AP. Setelah menerima invoice dan data monitoring, praktikan menginput data ke dalam monitoring AP, dilanjutkan dengan pengecekan kesesuaian data. Jika sesuai, maka praktikan membuat jadwal pembayaran, tetapi jika tidak sesuai, maka praktikan melakukan revisi lagi dan dilanjutkan dengan membuat formulir pencairan dana. Yang ketiga, praktikan membuat formulir permintaan pencairan dana. Nah, formulir ini salah satu dokumen resmi untuk permintaan dana yang membantu administrasi dan pengendalian keuangan perusahaan. Nah, di sini praktikan memulai dengan menerima invoice, dilanjutkan dengan input data pencairan dana, dan memastikan kesesuaian data. Jika data sudah sesuai, maka praktikan mencetak permintaan pencairan dana. Tetapi jika data tidak sesuai, maka praktikan merevisi sesuai data. Yang keempat, melakukan approval pembayaran by system ke Dewan Direksi. Nah, approval ini sangat penting dalam alur pembayaran utang usaha yang dimana praktikan memahami alur otorisasi pembayaran secara elektronik mulai dari level manajer hingga direksi sebagai bagian dari sistem pengendalian internal perusahaan. Di sini praktikan memulai dengan menerima invoice dan melakukan input ke sistem ACTS. Setelah penginputan pada sistem, praktikan mencetak purchase order dan dilakukan pengajuan approval by ACTS oleh direktur. Jika purchase order dia di approval oleh direktur, maka praktikan melakukan pembuatan purchase order yang sudah di ceprokon dan approval. Jika tidak, maka dikembalikan lagi ke subdivisi GA. Selanjutnya, dalam melaksanakan PKL, praktikan mengalami dua kendala utama. Yang pertama, kesulitan beradaptasi karena gap antara teori di kampus dan praktikan dan melakukan praktik di dunia kerja.
yang khususnya dalam menangani data dan sistem keuangan nyata. Yang kedua, praktikan kurangnya pemahaman awal tentang alur bisnis proses di bagian account payable yang membuat praktikan kesulitan memahami keterkaitan antara divisi dan dokumen yang dibutuhkan. Nah, untuk mengatasi hal ini, praktikan bersikap proaktif yang dimana banyak bertanya kepada mentor dan rekan kerja, serta mencatat setiap arahan. Nah, praktikan juga mempelajari sistem dan alur kerja perusahaan melalui referensi online dan dokumen internal. Selain itu juga praktikan membuat catatan pribadi agar pekerjaan lebih terarah dan efisien. Selanjutnya, dalam melaksanakan PKL, praktikan juga menyadari kesenjangan yang sering ditemui pada saat belajar teori keuangan seperti cash flow dan utang usaha. Tetapi pada saat PKL, praktikan menghadapi sistem ERP, dokumen yang tidak lengkap, dan keputusan yang dipengaruhi kebijakan manajemen. Selain teknis, saya juga dituntut punya komunikasi yang baik. Jadi teori itu sangat penting, tetapi praktikan juga butuh skill tambahan yang seperti beradaptasi dan kerjasama. Kesimpulan dari adanya PKL ini, praktikan tentunya dapat memahami verifikasi invoice sebagai kontrol internal sebelum pembayaran, dan praktikan juga menerapkan prosedur pengajuan pembayaran sesuai jatuh tempo. Praktikan dapat menyusun formulir permintaan pencairan dana dan juga memahami alur approval digital hingga level direksi. Rekomendasi yang diberikan praktikan untuk Fakultas Ekonomi Bisnis UNJ, praktikan memberikan rekomendasi agar fakultas memberikan pembekalan PKL yang lebih terstruktur dan tepat waktu, dan juga mempertahankan PKL sebagai kurikulum wajib untuk penguatan pengalaman praktis. Dan rekomendasi yang diajukan praktikan untuk PT Gama Buana Persada yaitu tentunya membuka lagi peluang untuk mahasiswa lainnya untuk mendapatkan kesempatan PKL di banyak unit kerja. Yang kedua, melibatkan mahasiswa dalam proses kerja kompleks untuk meningkatkan kompetensi dan kontribusi praktikan. Baik, sekian penjelasan dari praktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.